Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Ketemu lagi dengan Bu Dahlia. Hari ini akan memberikan materi yaitu tentang bagaimana kita mengenali gaya belajar kita. Memang benar adanya ya bahwa setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang suka belajar sambil mendengarkan musik, ada juga yang lebih suka dengan suasana tenang. Ada yang menyukai belajar dari praktek, ada juga yang lebih menyukai belajar cukup dari baca buku saja. Dengan referensi belajar yang berbeda ini, maka dari itu setiap orang memiliki cara belajar efektif yang berbeda untuk yang satu dengan yang lainnya. Nah, maka dari itu supaya memudahkan proses belajar kita harus tahu dulu apa gaya belajar kita, seperti apa yang sesuai dengan diri kita. Mari kita melanjutkan materi bimbingan konseling dengan layak belajar. Apa itu gaya belajar? Gaya belajar adalah cara yang lebih kita sukai dalam melakukan kegiatan berpikir, memproses, dan mengerti suatu informasi. Menurut Gunawan 2006. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa gaya belajar adalah ciri khas yang dimiliki oleh setiap orang dalam memberikan respon terhadap pembelajaran yang diterimanya. Nah, mana gaya belajarmu? Ada 3 macam gaya belajar, yaitu visual, auditory, kinestetik. Nah, 3 macam ini gaya belajar kita. Nah, mari kita kenali satu gaya belajar kita. Yang pertama adalah gaya belajar visual. Gaya belajar visual berfokus pada penglihatan saat mempelajari hal baru. Biasanya tipe ini perlu melihat sesuatu secara visual untuk lebih mudah mengerti dan memahami. Selain itu, tipe visual juga lebih nyaman belajar dengan menggunakan warna-warni, garis maupun bentuk. Itulah mengapa orang yang memiliki tipe visual biasanya memiliki pemahaman yang mendalam dengan nilai artistik seperti paduan warna dan lainnya. Nah, berikut ini adalah kalau kalian berkarakteristik tipe visual. Yang pertama, lebih mudah mengingat dari yang dilihat daripada yang didengar. Yang kedua, lebih suka membaca daripada dibacakan. Yang ketiga, berbicara dengan tempo yang agak cepat. Yang keempat, cukup peduli dengan penampilan dan pakaian. Yang kelima, lebih menyukai melakukan demonstrasi daripada pidato. Yang keenam, sulit untuk menerima instruksi secara verbal kecuali ditulis. Yang ketujuh, tidak mudah terdistraksi dengan keramaian. Dan yang terakhir, suka menggambar apapun di kertas. Nah, cara belajar yang tepat untuk visual, yang pertama adalah belajar dari gambar maupun video yang menarik. Yang kedua, membaca buku yang tidak hanya tulisan saja, tetapi memiliki ilustrasi. Yang ketiga, saat belajar bisa sambil melakukan doodling atau coret-coret supaya lebih fokus. Dan yang keempat, gunakan spidol warna-warni saat membuat catatan. Yang kelima, membuat mind mapping untuk memudahkan belajar. Berikutnya adalah gaya belajar auditory. Untuk yang memiliki gaya belajar auditory, mengandalkan pendengaran sebagai penerima informasi dan pengetahuan. Orang tipe ini tidak masalah dengan tampilan visual saat belajar. Yang penting adalah mendengarkan.
pembicaraan guru dengan baik dan jelas. Nah, makanya tipe auditori biasanya paling peka dan hafal dari setiap ucapan yang pernah didengar, bukan apa yang dilihat. Kalau ada teman yang hobi untuk mengingatkan kelas untuk tenang, bisa jadi teman kamu itu adalah tipe auditori. Kalau memiliki karakteristik auditori, ini yang pertama adalah lebih mudah mengingat sesuatu dari apa yang didengar daripada yang dimiliki. Senang mendengarkan. Yang ketiga, mudah terdistraksi dengan keramaian. Dan yang keempat adalah kesulitan dalam tugas atau pekerjaan yang melibatkan visual. Pandai menirukan nada ataupun irama suara. Yang keenam, senang membaca dengan mengeluarkan suara atau menggerakkan pipi. Yang ketujuh, biasanya merupakan pembicara yang fasih. Dan yang terakhir, mudah dalam mengingat nama saat berkenalan dengan orang yang baru. Cara belajar yang tepat untuk yang auditori ini adalah 1. Mendengarkan musik yang disukai. Yang kedua, bisa merekam saat guru mengajar, lalu kemudian hari didengarkan kembali. Yang ketiga, apabila membaca buku, bisa sambil diucapkan dengan suara pelan untuk lebih mudah mengingat. Dan yang keempat, mendengarkan materi yang diajarkan guru saat di kelas dengan seksama. Yang kelima, belajar dengan diskusi bersama teman supaya lebih mudah memahami maupun mengingat materi. Dan yang terakhir adalah yang ketiga, yaitu gaya belajar kinestetik. Gaya belajar ini menyenangi belajar yang melibatkan gerakan. Biasanya orang yang tipe ini merasa lebih mudah mempelajari sesuatu, tidak hanya sekedar membaca buku, tetapi juga mempraktekkannya dengan melakukan atau menyentuh objek yang dipelajari, akan memberikan pengalaman tersendiri bagi tipe kinestetik. Makanya orang yang memiliki gaya belajar tipe kinestetik biasanya tidak betah berdiam lama-lama di dalam kelas. Kalau memiliki karakteristik berikut ini, berarti kamu termasuk tipe kinestetik. Menyenangi belajar dengan metode praktek. Kadang kesulitan dalam menulis tetapi pandai dalam berbicara. Menyukai aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh seperti olahraga atau menari. Saat berkomunikasi, banyak menggunakan isyarat tubuh, menghafal dengan cara berjalan atau melihat. Kalau kalian tadi termasuk ciri-ciri yang punya karakter tersebut, itu berarti kalian sudah punya tipe belajar dengan gaya kinestetik. Untuk cara belajar yang tepat tipe kinestetik, yaitu yang pertama, saat mendapatkan materi belajar, bila memungkinkan segera coba dipraktekkan. Yang kedua, belajar sambil melakukan aktivitas yang melibatkan gerakan, misalnya sambil berjalan atau sesederhana menjentikkan jari. Yang ketiga, melakukan eksperimen dari materi yang didapat dari guru. Yang keempat, bisa mengunjungi tempat yang berhubungan dengan materi pelajaran, misalnya untuk pelajaran sejarah bisa mengunjungi museum. Yang kelima, mengikuti ekstrakurikuler seperti KIR, kelompok ilmiah remaja. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah sudah lebih memahami tentang gaya belajar? Semoga dengan memahami gaya belajar kalian yang tepat, kalian bisa belajar secara lebih efektif lagi. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.